Kembali di Sindo Sore, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas batangan ilegal di Jakarta Utara. Emas dijadikan bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Ditipiter Barreskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan tersebut. Polisi menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas ilegal berupa emas batangan. Emas tersebut nantinya diselundupkan ke Dubai. Emas balok itu dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Kemudian diberikan zat kimia agar bisa berbentuk seperti gel untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari lokasi, polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dalam satu hari, komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg. Kerugian negara ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah setiap bulannya. Polisi akan terus melakukan pengembangan kasus ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menangkap 2 orang tersangka dalam kasus penggelapan emas jaringan internasional di kawasan Sunter, Jakarta. Petugas gabungan juga berhasil menggagalkan 2 aksi penyelundupan emas 23 kg senilai 63 miliar rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas menggeledah 2 unit kamar dari 2 tower apartemen yang berbeda. Penggeledahan ini merupakan upaya pengungkapan sindikat penyelundupan emas internasional. Penggeledahan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni di sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Para petugas pun menemukan sejumlah barang bukti dalam kasus penyelundupan emas ilegal ini. Modus pengiriman emas batangan ini diketahui disimpan dalam pakaian dalam yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya dikirim ke negara Dubai. Apartemen Gloria kita temukan 2,5 kg emas, 2 batang, ini 1 kilo, kemudian yang dalam bentuk cincin kurang lebih setengah kilo tersimpan di dalam berangkas ini. Kemudian yang ada di Fontana ini kami temukan proses pengolahan, yang mana proses pengolahan ini berasal dari daerah-daerah yang distorkan atau dijual ke apartemen ini di wilayah Sunter, kemudian diolah sebelum mereka selundupkan ke Dubai. Petugas menahan 2 WNA asal India dan sejumlah barang bukti. Emas batangan seberat 2,5 kg, residu hasil pengolahan emas seberat kurang lebih 18 kg, uang tunai 1,1 miliar rupiah, laptop, ponsel, dan paspor milik 2 pelaku langsung diamankan. Selanjutnya, seluruh barang bukti termasuk 2 pelaku warga negara asing langsung diamankan petugas untuk ditangani lebih lanjut. Pemirsa, dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan belanja negara 2027 sebesar 4.097,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan belanja negara tahun 2027 sebesar 4.097,2 triliun rupiah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nilai belanja tersebut meningkat dari alokasi APBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Prabowo menambahkan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Langkah yang disiapkan meliputi optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, melanjutkan efisiensi belanja, mendorong perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Adapun penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar 517,4 triliun. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menargetkan pendapatan negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Target tersebut tumbuh 6,8% dibandingkan Outlook 2026 dengan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto mencapai 12,25%. Purbaya merinci penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP targetkan sebesar 517,4 triliun rupiah. Menurutnya target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 17,4 triliun rupiah, IPA 0,7 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, Pak Dirjen. Jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Purbaya optimistis kinerja penerimaan perpajakan pada 2027 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun ini. Ia menilai capaian penerimaan pajak di tahun 2026 juga menjadi modal untuk memperbaiki rasio pajak secara signifikan hingga tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 dapat mencapai 2.322 triliun rupiah. Target tersebut disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% pada tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total 2.322 triliun rupiah dapat tercapai pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 280,7 triliun rupiah atau sekitar 13,8% dibandingkan target investasi 2026 yang sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyampaikan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat, di mana pada kuartal 2 2026, sektor investasi menyumbang sekitar 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.
investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Adapun target ini disebut merupakan bagian dari kebutuhan investasi nasional sebesar 13.032 triliun rupiah sepanjang 2025-2029 atau setara sekitar 143% dari capaian investasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, Rosan menegaskan kebutuhan investasi tersebut bukan merupakan belanja negara, melainkan berasal dari penanaman modal badan usaha baik domestik maupun asing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional serta mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berjalan paling lambat pada awal September 2026. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi hub tunggal atau infrastruktur utama dalam menyalurkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial pemerintah langsung ke masyarakat, mulai dari gas LPG 3 kg, pupuk subsidi, beras, hingga program Keluarga Harapan. Zulhas menjelaskan terkait peralihan sistem distribusi diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi dan meminimalisasi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan barang bersubsidi. Kedepan, peran kementerian terkait dalam menyalurkan bantuan sosial akan sepenuhnya terintegrasi melalui jaringan koperasi desa secara bertahap. Sebelumnya, Zulhas sempat menekankan Kopdes Merah Putih bertindak sebagai perantara utama penyaluran berbagai program sosial pemerintah serta penampung hasil panen masyarakat, sehingga memiliki konsep yang berbeda dengan minimarket maupun supermarket. Oleh karena itu, kehadiran Kopdes diproyeksikan untuk memangkas rantai distribusi dan mengatasi ketimpangan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil. Selain menekan biaya hidup warga desa, koperasi ini memproteksi petani dan nelayan dari kerugian saat musim panen tiba. Kita perkirakan Agustus ini selesai 3 bulan lebih. Jadi secara bertahap sudah mulai dipersiapkan sambil nunggu perpres. Karena koperasi itu nanti kan sebagai infrastruktur pemerintah. Dia nanti akan menjadi tempat penyaluran bantuan-bantuan barang bersubsidi dan barang bantu pemerintah. Misalnya beras untuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 ke sana. Perpresnya sedang diproses, oleh karena itu kita nggak bisa mendahului. Perpres selesai dulu, nanti kementerian terkait yang subsidi dan bantuan akan disalurkan melalui Perpresnya nanti. Saya perkirakan Agustus akhir atau awal September.